من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. فيا أيها الحاضرين والحاضرات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Kami hamba yang lemah ya Allah, kami hamba yang dhaif ya Allah, kami hamba yang selalu melakukan dosa ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah membesarkan kami ya Allah, yang telah menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Apabila mereka masih hidup ya Allah, kasihan mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami ketika kami masih kecil ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sehatkanlah mereka ya Allah, sehatkanlah mereka ya Allah, panjangkanlah umurnya ya Allah, murahkanlah rezekinya ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah. Jadikanlah orang tua kami orang tua yang bisa memberikan manfaat kepada anak-anaknya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila orang tua kami telah tiada ya Allah, jauhkan dari siksa kuburnya ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah, lipat gandakanlah segala amal-amal baiknya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Masukkanlah mereka ya Allah ke dalam surgamu ya Allah, masukkanlah orang tua kami telah Kau panggil ya Allah ke dalam surgamu ya Allah, surga jannatul na'im ya Allah ya Rahman Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dalam pandemi COVID-19 ini ya Allah, jauhkanlah ya Allah virus corona dari kampung kami ya Allah, jauhkanlah wabah corona dari kampung kami ini ya Allah, jauhkan virus corona dari kampung kami ini ya Allah, terutama khusus kepada keluarga kami ya Allah, jauhkan dari keluarga kami ya Allah, jauhkan dari jiran tetangga kami ya Allah, jauhkan dari anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faya ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata-kata yang pantas kita ucapkan, tidak ada kata-kata yang pantas kita ucapkan selain kita memuji dan memuja, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pada pagi yang sangat mulia ini masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah yang masih memberikan umur yang panjang. Kita masih bisa bertatap wajah dengan para tetangga kita. Kita masih dapat bertatap wajah dengan adik-adik kita. Kita masih dapat bertatap muka dengan saudara-saudara kita. Kita masih dapat bertatap wajah dengan anak-anak kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya atas berkat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah meridai kita. Allah masih memberikan umur panjang kepada kita. Bayangkan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ke kanan,
Masya Allah, ketika kita melihat ke kanan dia ada orang tua di samping kita yang dulu mungkin kita bersamanya bersama-sama sholat secara berjamaah, yang mungkin dulu bersama-sama kita sholat secara berjamaah di dalam rangka Idul Fitri ini, hari ini sudah tidak ada di samping kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ini hanya ucapan, mari sama-sama kita lakukan dengan perbuatan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melakukan perbuatan kita dengan bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Secara berjamaah dalam rangka COVID-19 kita melakukan di rumah. Hari ini perdana sholat Idul Fitri di Pondok Pesantren Darussalam. Karena ini pondok pesantren, jadi insya Allah setiap tahun akan kita laksanakan sholat Idul Fitri di sini dan sholat Idul Adha. Bersalawat kita menjaga hari panjang alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini dan juga seluruh keluarga kita dan tetangga kita dan termasuk umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat di hari berbangkit kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari perbanyak kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ramadan sudah kita sudah ditinggalkan oleh Ramadan. Mari nanti sama kita berdoa, semoga ya Allah, jangan tahun ini Ramadan yang terakhir bagi kami. Jangan hari ini yang terakhir bagi kami Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, panjangkan usia kami, murahkanlah rezeki kami. Nanti mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inti Ramadan adalah ketakwaan kita, mari kita tingkatkan. Di dalam bulan suci Ramadan kita selalu salat tarawih berjamaah. Di dalam bulan suci Ramadan kita selalu salat berjamaah. Di dalam bulan suci Ramadan kita selalu memperbanyak sedekah, memberikan takjil kepada orang-orang, memberikan takjil kepada musala, memberikan takjil kepada pondok-pondok pesantren. Ramadan menjadikan kita bekal ketika keluar dari Ramadan. Di dalam Ramadan kita selalu bersolat berjamaah. Di dalam Ramadan kita selalu sholat sunat. Mari di luar Ramadan kita selalu terus laksanakan sholat secara berjamaah dan terus selalu melaksanakan sholat-sholat sunnah di luar Ramadan. Karena keberhasilan seseorang ketika melaksanakan Ramadan, ketika itu pula ia melaksanakan sifat-sifat di bulan Ramadan itu kita bawa keluar Ramadan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah melakukan sholat Idul Fitri, artinya kita sudah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat Idul Fitri secara berjamaah. Ini adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pemerintah menyarankan kita disuruh sholat di rumah, kalau ada yang bisa khatib, ayo kita khatib. Yang tidak bisa khatib, tidak ada masalah. Sholat sendiri di rumah, tapi dengan secara sir, tidak boleh kuat-kuat. Kalau ada makmum di belakang minimal 3 orang, itu kita boleh sholat secara berjamaah. Hari ini sudah lebih, mungkin sudah ada sekitar 30-an orang. Kita sholat secara berjamaah. Ada khatibnya, ada imamnya. Hari ini sudah lengkap, tidak ada yang kurang di antara syarat-syarat rukun sholat Idul Fitri. Inilah syarat sholat sunat Idul Fitri. Harus ada makmum, harus ada khutbah. Nanti ada 2 khutbah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo jauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan dosa. Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan dosa, tapi kita terus meninggalkan perbuatan dosa itu. Berarti kita sudah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah melaksanakan sholat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjauhkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah larang, maka kita harus jauhkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang.
Kalau hari ini kita melaksanakan sholat dengan menggunakan mukena luar sholat, di luar sholat juga kita harus menggunakan mukena, artinya pengganti mukena ini adalah jilbab. Kalau kita sanggup untuk menutup aurat lebih rapat lagi dengan menggunakan cadar, silakan. Itu mungkin imannya lebih hebat lagi. Allah Subhanahu wa taala akan menilai keimanan kita, dan Allah Subhanahu wa taala bukan memandang kecantikan kita. Allah Subhanahu wa taala bukan memandang kegantengannya kita, dan Allah Subhanahu wa taala bukan memandang harta kita, berapa banyak mobil kita, berapa besar rumah kita, berapa banyak harta yang kita tumpuk di rumah. Allah Subhanahu wa taala akan memandang amal-amal kita. Amal itu adalah amal yang baik. Ketika amal baik di dunia, maka itu yang akan kita bawa pulang nanti. Ketika kita berbuat baik, itulah yang akan kita bawa pulang nanti. Persiapan demi persiapan kita lakukan di dunia ini tempatnya, bukan nanti kalau kita pulang di hari yaumul kiamah. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pandemi Covid-19 ini adalah corona yang sangat, kalau orang bilang sangat-sangat ditakuti, sehingga pemerintah juga mereka sudah takut. Sampai-sampai tadi malam jalan-jalan sudah ditutup. Kita nggak tahu apa rencana mereka ini. Yang jelas Idul Fitri sudah harus di stop dengan kegiatan-kegiatan yang rame-rame, ya. Di mana-mana sudah ditutup, jalan-jalan menuju keluar masuk gang sudah ditutup. Nah, artinya kita disuruh di rumah. Kita sebagai keluarga berkeluarga, mari ya, rumahnya nggak jauh-jauh, yang tetap bersilaturahmi. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Hari ini kita sudah melaksanakan hablum minallah, hablum minan nasnya nanti kita akan lakukan, ya, saling bermaaf-maafan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kita semua pasti berdosa. Kalau dosanya kita sama Allah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya kita sesama manusia, maka kita harus saling memaafkan kepada manusia-manusia yang lain. Artinya kita harus saling memaafkan antara saudara dengan saudara, adik dengan kakak, adik dengan kakak, abang dengan adik. Yaitu harus saling kita memaafkan. Agar apa? Sempurna ibadah kita di bulan suci Ramadan. Hari ini kita merayakan kemenangan. Dengan Idul Fitri ini kita merayakan kemenangan. Dosa kita sudah bersih, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan 30 hari penuh, bukan 1 hari, bukan ujung dan akhir, tapi 30 hari penuh, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Artinya hari ini kita sudah suci, hari ini kita sudah bersih dari dosa. Kenapa? Kita adalah termasuk orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Hari ini kita sudah bersih, sudah tidak ada lagi dosa kecuali dosa yang besar. Dosa yang besar itu adalah dosa yang durhaka kepada orang tua. Perbuatan dosa yang besar itu kita harus langsung menuju kepada orang tua kita kalau kita masih punya orang tua. Kalau kita sudah tidak ada tidak ada orang tua kita, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Semoga aku diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosaku yang telah lalu sudah kulakukan, perbuatan dosaku kepada orang tua, durhaka kepada orang, ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tidak bisa lagi memohon ampun kepada orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masih hidup, mari sayangi orang tua kita. Nanti kalau sudah tidak ada, kita akan merasakan bagaimana kita mohon ampun kepada Allah dan mohon ampun kepada orang-orang tua kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ilustrasi namanya. Ketika kebun binatang dibuka, itu ada tertera uang masuk 50.000. Jika disebut 50.000, banyak orang yang tidak mau masuk. Maka panitia mengurangi harganya menjadi 30.000. 30.000 pun tidak ada yang mau masuk. Diturunkan lagi oleh panitia, kemudian menjadi 20.000.
sampai 10.000, bahkan sampai gratis. Maka ketika dibuka gratis, maka orang berbondong-bondong masuk ke kebun binatang. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pintu ditutup rapat-rapat, dikunci oleh panitia. Kemudian pintu-pintu kandang harimau, kandang singa, kandang gajah semua dibuka. Maka ketika kandang-kandang itu semua dibuka, binatang buas berkeliaran. Ketika berkeliaran, maka apa yang terjadi? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebun binatang yang binatangnya buas, maka di situ banyak manusia. Apa yang terjadi? Maka manusia ingin keluar dari kebun binatang. Nah, ketika manusia ingin keluar dari kebun binatang, maka di pintu keluar itu disebutkan keluar membayar 500.000. Maka berbondong-bondong orang 500.000 mau keluar, berebut. Dengan 500.000 orang berebut mau keluar. Kenapa? Takut nanti dimakan harimau, dimakan singa. Tapi kenapa tadi ketika mau masuk hanya 50.000 orang tidak mau masuk? Dikurangi 30.000 tidak mau masuk. Dikurangi sampai gratis baru semua masuk. Nah, ketika keluar disebutkan mau keluar bayar 500.000, maka orang berbondong-bondong minta dikeluarkan walaupun harganya mahal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa arti semua ini? Kesehatan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat ada namanya wudhu. Wudhu itu adalah menjaga kebersihan dari tangan, dari mulut, dari hidung, dari wajah, dari kaki. Semua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu menjaga kebersihan dari diri kita. Sebelum sholat kita mungkin sudah mandi. Satu hari 5 kali kita mandi. Maka setelah kita mandi itu semua tubuh kita akan bersih. Ketika kita disuruh menjaga kesehatan, kita selalu menghiraukan. Banyak umat Islam yang tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Covid-19, Allah menurunkan virus yang hanya kecil tapi yang sangat mematikan. Semua orang berbondong-bondong yang sibuk mau ke masjid, akhirnya masjid itu tutup, semua orang sibuk mau ke masjid. Disuruh bersilaturahmi, dulu enggak mau. Ketika sekarang sudah dilarang bersilaturahmi, disuruh di rumah saja, maka orang mau berbondong-bondong, sibuk mau pulang kampung, sibuk mau mudik. Maka ini semua dilarang. Ketika dulu bagaimana? Ketika kita masih ada kesempatan untuk mudik, kita tidak mau mudik. Hari ini kita dilarang untuk mudik, kita mau mudik. Hari ini kita dilarang untuk masuk ke masjid, kita mau masuk masjid. Hari ini orang semua pakai masker. Hari ini orang semua menjaga jarak. Hari ini semua orang menjaga kesehatan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesehatan itu bukanlah segala-galanya, tapi tanpa kesehatan, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada artinya. Banyak uang kita bertumpuk beras di rumah, ada daging, ada ayam, ada rendang, ada udang, semua itu ditaruh di rumah kita, tapi kita dilarang. Kenapa? Karena kita sakit gula, karena kita mempunyai sakit komplikasi. Percuma, dengan sakit ini kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga kesehatan kita, jaga keluarga kita dari Covid-19 ini. Mudah-mudahan dengan kita menjaga saran-saran dari pemerintah dan juga kita mari menjaga kesehatan kita, jauhkan dari orang-orang yang tidak kita kenal. Ini adalah perintah dari pemerintahan kita. Mudah-mudahan dengan kita menjaga kesehatan kita, menjaga jarak, selalu memakai masker, kita dijauhkan dari Covid-19. Dan kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jauhkan virus corona dari kampung kami. Ya Allah jauhkan virus corona dari keluarga kami. Ya Allah jauhkan virus corona dari seluruh jiran tetangga kami. Karena ketika kita mati kena virus corona, matinya sangat hina, dihinakan oleh makhluk. Kenapa? Sampai-sampai bisa-bisa dibuang begitu saja, sampai-sampai tidak dimandikan, sampai-sampai orang mau melihat pun tidak berani. Kenapa? Takut terserang, tertular dengan virus corona tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala semua mara bahaya, dari virus yang Allah Subhanahu wa taala hari ini Allah turunkan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat Khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jaga keharmonisan keluarga kita,
Hari ini yang hadir semua adalah famili, sanak saudara. Mudah-mudahan dengan kitanya bersatu seperti ini, kita terus bersatu nanti di hari yaumul qiyamah kelak. Amin. Ya rabbal alamin. Saling bantu membantu. Hari ini Pondok Pesantren Darussalam banyak dibantu oleh keluarga-keluarga. Salah satunya adalah ini, termasuk sajadah yang terpampang ini adalah semua dari keluarga. Ini pengeras suara yang ada dari keluarga. Itu terjadi ada tempat wudhu itu semua dari keluarga. Mudah-mudahan amal baik saudara-saudara kami, adik-adik kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan, yang menjadi amal yang berlipat ganda, menjadi amal jariah. Walaupun kita nanti sudah tiada, hari ini saja dipakai, hari ini saja dipakai untuk sholat, hari ini saja dipakai untuk membaca Al-Quran. Pahala terus mengalir kepada anda sekalian. Saudara-saudara pun sudah memberikan bantuannya kepada kami, kepada Pondok Pesantren Darussalam. Sebenarnya bukan kami yang dibantu, tapi ini akan kembali kepada saudara-saudara kami sekalian. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan doa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.